Welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video baru yang berkaitan dengan saham maupun kripto, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya teman-teman traders. Jadi di channel ini ada membahas saham dan kripto, namun teman-teman traders tidak perlu khawatir karena di playlist ini sudah saya susun ya. Yang suka di kripto itu bisa baca artikel kripto, analisa teknikal kripto. Nah, bagi teman-teman traders yang saham ya tinggal nonton yang analisa teknikal saham, candle pattern tuh untuk dua-duanya ya teman-teman traders ya. Ada juga artikel saham ya. Ini sudah saya kategorikan teman-teman traders. Nah, kalau teman-teman traders mau nonton semuanya, tidak peduli dia kripto maupun saham ya bisa di short sama di kumpulan ya. Kumpulan ini semua tertampung di sini ya teman-teman traders. Nah, baiklah di edisi kali ini seperti biasa saya ingin membahas mengenai saham ya teman-teman traders. Ini kan sudah jam closing ya teman-teman traders, jadi sudah bisa kita lihat chartnya. Ini adalah chart IHSG ya teman-teman traders. Hari ini IHSG ditutup hijau ya teman-teman traders, naik 0,2%. Ditutup di harga 6.998, masih di bawah 7.000 ya teman-teman traders. Masih di bawah resisten 7.000 dan juga di bawah EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, dari candle ini saya mencoba tarik garis ya yang warna ungu ini ya teman-teman traders. Saya tarik garis. Dan kalau ini sepertinya ya IHSG sedang membentuk bullish flag pattern ya teman-teman traders. Apabila berhasil break ya ke atas, berhasil tutup di atas garis ungu ini dengan volume yang cukup besar, maka IHSG akan kembali bergerak naik ke atas uptrend ya teman-teman traders. Jadi mari kita pantau bersama. Kalau menurut analisa saya ya, IHSG sedang membentuk bullish flag pattern ya teman-teman traders. Oke, selanjutnya ada teman traders yang bertanya kepada saya ya, apakah HMSP ini sedang membentuk hammer pattern? Candle terakhirnya ini belum memenuhi syarat hammer pattern ya teman-teman traders. Ini adalah doji ya, ekor panjang, doji ekor panjang ya teman-teman traders. Nah, syarat-syarat hammer pattern itu sudah pernah saya bahas ya. Tinggal teman traders klik aja di ini folder candle and pattern ya, tinggal didengarkan ya, tinggal dinonton ini. Semuanya ini saya singkat aja, hanya di bawah 1 menit semua yang pattern ini ya teman-teman traders. Nah, hammer pattern syaratnya ada di sini, nanti teman traders silahkan nonton sendiri ya teman-teman traders. Nah, jadi yang HMSP ini belum termasuk hammer pattern ya, tapi ini doji ini adalah candle reversal juga ya. Biasanya candle reversal juga, dan hari ini volumenya juga lumayan bagus, tapi tertahan di Fibonacci 38,2%-nya ya teman traders. Cara tarik Fibonacci teman traders saya rasa semua sudah tahu lah ya. Dari swing low-nya ditarik ke swing high-nya ya teman-teman traders. Swing low ke swing high-nya ya teman-teman traders. Dan ini tertahan di Fibo 38,2%-nya ya, pas di 990. Apabila beberapa hari ke depan HMSP berhasil melanjutkan kenaikan, boleh dipantau ya teman-teman, tapi jangan entry dulu. Kenapa? Karena masih berada di bawah EMA 50 dan EMA 150. Biasanya kalau saham yang candlenya berada di bawah EMA 50 dan EMA 150 itu umumnya akan sideways, cenderung turun ya teman-teman traders. Jadi boleh pantau, apabila berhasil break EMA 50 dan EMA 150-nya ya mungkin boleh cicil beli ya teman-teman traders. Next, saya akan membahas saham Excel. Tadi waktu penutupan sesi 1 sudah saya buatkan shortnya ya, sudah saya posting. Waktu itu closingnya masih di bawah 2600 ya teman-teman traders. Saya ada buat shortnya, bertanya ke teman-teman traders apakah akan lanjut naik atau turun ya teman-teman traders.
Dan inilah jawabannya, akan lanjut naik sampai ke EMA 50-nya ya teman-teman traders. Ini XL close di harga 2670. 2670 itu ya lebih kurang adalah EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan XL berhasil close di atas EMA 50, maka XL berpeluang untuk menguji kembali EMA 150-nya ya teman-teman traders. Saat ini EMA 150 ada di harga 2788 ya. Dan kebetulan resistennya juga di 2790 ya. Jadi beberapa hari ke depan XL akan menguji resisten kuatnya di 2790 sekaligus EMA 50-nya ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan XL gagal break EMA 50 ya, belum kuat untuk tembus EMA 50 lagi, ya mungkin boleh dipertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman traders, dan tunggu kembali di support 2550 atau di 2400 ya teman-teman traders. Karena umumnya candle yang berada di bawah EMA 50 itu akan sideways cenderung turun ya teman-teman traders. Dan next saya ingin membahas friend. Nah, friend hari ini berhasil break EMA 150-nya ya teman-teman traders. Berhasil break EMA 150-nya dan tertahan tadi, tidak berhasil break resisten di 89-nya ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan friend ya, saham friend ini dapat break di atas resistennya 89, maka akan menguji resisten berikutnya di 91. Nah, apabila berhasil break akan menguji ke resisten berikutnya di 95 ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan saham friend gagal menembus resisten di 89 dan 91-nya teman-teman traders, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di EMA 150-nya ya teman-teman traders. Next, saham Unilever. Nah, saham Unilever ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Ini dia sudah break bullish pennantnya ya teman-teman traders. Dan mungkin teman-teman traders ingin tahu ya kira-kira potensi kenaikannya berapa ya. Ini tadi saya sudah ukur dari bawah ke atas, ini ada flagnya, benderanya ya. Ini saya kopikan ya untuk mengukur potensi kenaikannya ya. Nah, dari titik breaknya ini ya, dari breakoutnya ini kita taruh panahnya. Nah, jadi setelah kita mengukur potensinya ya teman-teman traders, potensi kenaikan Unilever ya dari bullish pennant patternnya ini adalah sekitar 6.590. Nah, apakah mungkin? Tergantung ya, kita harus pantau dulu. Kalau saat ini kan dia masih konsolidasi, setelah dia break dia masih konsolidasi dan tertahan di resisten kuatnya di 5.000 ya teman-teman traders. Sampai hari ini belum berhasil break resisten kuatnya di 5.000 ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan Unilever berhasil break resisten 5.000 ini, maka bagus sekali ya teman-teman traders. Maka Unilever akan naik ke atas menuju ke resisten-resisten berikutnya, sekalian mungkin akan menutup gapnya yang di 5.570 sampai 5.620 ya, karena potensi kenaikannya itu ada sampai di 6.590 ya teman-teman traders, kalau menurut analisa teknikal ini ya teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan Unilever gagal break resisten 5.000, mungkin teman-teman traders yang trading jangka pendek sebaiknya taking profit dulu dan tunggu kembali di support berikutnya di 4.880 ya teman-teman traders. Apabila ada tanda-tanda reversal, tanda-tanda rebound, boleh beli kembali ya teman-teman traders. Yang demikian penjelasan singkat kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.